Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Peristiwa penyaliban Yesus memberikan sedikitnya 10 pelajaran moral yang penting bagi kita di zaman sekarang. Yang pertama, Yohanes 19 ayat 19 katakan, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa penyaliban yang dianggap hina adalah momen Yesus ditinggikan sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Meski tulisan ini dimaksudkan sebagai ejekan oleh Pilatus, kenyataannya itu adalah kebenaran ilahi. Yesus meskipun disalibkan adalah Raja yang sejati. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi seluruh dunia. Ironi ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan seringkali bertolak belakang dengan cara pandang manusia. Yang kedua, Yohanes 18 ayat 37 katakan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dalam perbincangan dengan Pilatus, Yesus menegaskan bahwa kerajaannya berbeda dari dunia ini. Berlandaskan pada kebenaran ilahi. Penolakan orang banyak terhadap suara Yesus mencerminkan hati manusia bahkan hingga seringkali tertutup terhadap kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang sejati. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 12 katakan, jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Kata-kata para pimpinan Yahudi ini menunjukkan bahwa Pilatus sebenarnya tahu Yesus tidak bersalah, tetapi rasa takut akan kehilangan kekuasaan membuatnya memilih jalan kompromi. Hal ini mengajarkan bagi kita di zaman modern untuk tidak mengorbankan prinsip demi keuntungan ataupun kenyamanan duniawi. Pilatus sayangnya menyerah kepada tekanan politik, memilih mengorbankan Yesus demi mempertahankan kedudukannya. Yang keempat, Yohanes 19 ayat 19 katakan, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Pernyataan para pemimpin Yahudi ini menunjukkan kemunafikan mereka yang lebih memilih penguasa duniawi daripada kebenaran Allah. Saudara, di zaman sekarang kita harus memeriksa kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar tunduk kepada Allah, Raja segala raja, atau kepada kepentingan duniawi. Yang kelima, Yohanes 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini adalah kata-kata Yesus, it is finished, yang menunjukkan bahwa karya penebusan Allah untuk manusia telah selesai. Kata-kata ini bukan ungkapan kekalahan, melainkan kemenangan. Segala dosa umat manusia telah dibayar lunas melalui kematian Yesus. Saudara, kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah karena anugerah Allah telah membebaskan kita. Yohanes 20 ayat 2 katakan, mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat lain katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus 19 ayat 17. Ini memperlihatkan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah fondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitannya, iman kita sia-sia. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian telah dikalahkan. Kekristenan bukan sekedar filosofi moral, tetapi iman yang hidup karena Tuhan kita telah bangkit. Yang ketujuh, Yohanes 19 ayat 26 dan 27 katakan, Yesus berkata kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Lalu katanya kepada murid itu, inilah ibumu. Yesus tetap menunjukkan kasih dan perhatian bahkan kepada ibunya di tengah-tengah penderitaannya di kayu salib. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, kesejahteraan umat Tuhan sebagai satu keluarga umat Tuhan, Allah ataupun Yesus telah tetapkan. Hal ini mengajarkan bahwa kita selalu harus mengasihi satu keluarga Allah di tengah situasi tersulit sekalipun. Yohanes 20 ayat 16 katakan, Maria berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Pengakuan Maria Magdalena terhadap Yesus yang bangkit menunjukkan kuasa kebangkitan untuk mengubah hidup. Maria yang sebelumnya penuh duka cita, segera dipenuhi sukacita saat melihat Yesus bangkit.
dan kebangkitan Yesus juga yang telah membawa harapan yang baru dalam kehidupannya dan kepada kita, menggantikan segala kesedihan apapun dengan kepastian kemenangan. Yang ke-9, Yesus berkata kepadanya, Maria. Maka berpalinglah Maria dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Saudara, Maria mengenali Yesus bukan melalui penampilannya, tetapi melalui cara Yesus memanggil namanya. Pengalaman ini kiranya mengingatkan kita bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi. Nama kita ada dalam hati Yesus, dalam hati Tuhan. Dan ketika kita mendengar panggilannya, maka hidup kita akan diubahkan. Yang ke-10, 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Yesus tidak berdosa, tetapi rela memikul dosa dunia agar kita dapat menerima kebenaran dari Allah. Ayat ini menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Karya penebusan Kristus memungkinkan kita yang tidak layak menjadi benar telah dilayakkan di hadapan Allah. Itu adalah anugerah yang harus kita syukuri setiap hari dan harus membawa kita setia dengan penuh rasa sukacita senantiasa kepada Tuhan. Itu keren.